Nah disitulah kenapa Life Talk Asia tuh fokusnya sekarang adalah family and leadership. Makanya kenapa kita banyak banget bantuin anak muda yang banyak mau bunuh diri gitu ya, yang udah nyakitin diri sendiri, atau enggak yang gue nggak tahu nih hidup gue mau dibawa kemana. Itu yang kita bisa bantu. Atau biasa anak juga bilang gini, aduh gue nggak bisa ngomong sama orang tua gue, orang tua kayaknya nggak mau dengerin gue. Nah biasa kita masuk di sana sebagai mentor. Halo guys, kembali dengan gua temannya Sam dan gue teman Feli. Kita dari SAJ Project. Nah hari ini kita sudah bersama dengan Ko Albert Ekmon. Ini kita panggilnya apa nih? Ko Albert? Panggil Albert aja. Oh ya, Ko Albert ya. Nah Ko Albert ini adalah seorang founder di Life Talk Asia. Life Talk Asia itu kayak komunitas gitu ya, atau tempat untuk coaching para remaja. Misalnya sobat-sobat SAJ yang masih remaja nih, kalau yang galau mau jurusan apa atau enggak karirnya ke depan mau di mana, boleh kunjungin Life Talk Asia. Ya, dan Albert ini juga sebagai founder dari Moms Journey Community, dan itu adalah wadah sebagai untuk kaum moms untuk memperlengkapi kaum anak-anaknya gitu ya Ko ya. Untuk terutama dalam karir juga, dalam mengedukasi anak-anaknya juga ya Ko. Dan ngomong-ngomong, Albert ini punya buku juga ya Ko ya. Yang berjudul Parents the Ultimate Career Coach ya Ko ya. Oke. Jadi bukunya itu tentang apa itu? Orang tua gitu ya, mengajari anak-anaknya gitu ya. Jadi inti kan orang tua susah ya, maksudnya kalau anak nanya, "Pa, Ma, aku mau ngapain ya?" gitu, mau kuliah, mau ngambil apa kan? Banyak kan orang tua tuh bingung gitu kan. Nah, buku ini menolong orang tua untuk bimbing anaknya, untuk menemukan kira-kira anak ini di mana sih cocoknya dan karirnya yang paling bagus itu apa begitu. Nah, Koko juga ada, saya lihat tuh di LinkedIn founder UN Habitat Youth Now. Itu apa sih, Kok? Official partner. Oh, itu official partner. Jadi kita kerjasama sih sama UN Habitat. Dia punya program namanya Youth Now, di mana Youth Now ini kita sekarang kerjasama di Indonesia untuk membuat yang namanya Youth Press. Jadi kita melatih anak-anak muda supaya bisa buat konten yang seperti berita gitu ya, tapi intinya bisa mengedukasi dan juga memberikan pandangan tentang sebuah perspektif. Tapi bukan YouTuber berarti? Enggak YouTuber. Kita kerjasama juga sama media-media sih, kayak Kompas gitu sih biasa. Nah, kalau Albert Ekmon ini dulu kuliahnya itu di Untar dan ngambil jurusan hukum nih, terus udah ngambil sertifikat nih menjadi lawyer. Nah, kira-kira kok mau nanya kan kok hukum, kenapa bisa karirnya ini sekarang tidak on track gitu, nggak dihukum kan? Kalau biasanya kan biasa jadi pengacara atau apa, kok mau gitu? Gimana sih ceritanya bisa melenceng gitu dari apa yang diambil gitu kan? Bisa diceritain kok. Oke. Ya sebenarnya sih dulu karena ya kayak gitulah, maksudnya kita mau cari yang nilai kita paling bagus tuh kira-kira cocoknya di mana kampusnya, kuliahnya apa. Jadi waktu itu semua matematika saya tuh soal nilainya 2, 3, 4, 5. Waduh. Soal di bawah 5 lah, itu matematika lah, science lah, pokoknya yang gitu-gitu, IPA. Nah akhirnya saya lihat ada satu mata pelajaran yang paling excel, maksudnya yang paling kelihatan, yaitu tata negara, PKN waktu itu. Itu nilai saya selalu di atas 8. Jadi saya pikir, wah kayaknya pertama bakat nih gitu kan, yang kedua memang kayaknya bisa banyak duit kan, kerjanya di bidang hukum gitu. Ya udah akhirnya ngambil di bagian itu. Cuma pas lulus gitu ya, pas saya mulai wawancara pengacara gitu kan, wawancara notaris, orang-orang di bidang hukum, mereka cerita, dan saya nggak ngerasa jiwa saya di situ sih sebenarnya. Jadi pas udah sadar, kayak jiwa gue nggak di sini, gue ngapain kerjain, gue nggak suka, nggak passion gue, cuman gara-gara cari duit gitu kan. Nah di situ saya baru mikir lah gitu kan. Saya baru mulai menemukan jati diri, ternyata saya suka ngajar gitu. Nah start dari situ sih, saya mulai akhirnya coba-coba kerja di bidang education, di bidang training industry. Nah starting dari situ sih sebenarnya. Jadi memang apa ya, baru menemukan jati diri itu pas setelah kuliah, bahkan apa? Setelah kerja ya. Berarti sempat kerja di bagian hukum juga dong? Enggak secara langsung sih. Cuman saya banyak kerja sama kan dulu. Pas saya kan kerja sambil kuliah dulu. Jadi saya kerja properti ya kan, jualin broker, jadi banyak ketemu sama notaris. Jadi banyak bantuin notaris juga untuk beberapa dokumen-dokumen. Nah di situ saya merasa nggak nyaman sih, nggak nyambung gitu. Oke. Mungkin kita mau ngobrol tentang prosesnya nih kok. Ini kan nggak gampang nih kok. Albert dari awal sampai sekarang ini, apalagi sempat ngambil background-nya kan hukum nih kok. Nah boleh nggak ceritain ke kita kok, maksudnya untuk menjadi seorang Albert yang sekarang gitu, dari awal hingga sekarang gitu kok. Memang perjalanannya itu gimana nih kok? Sehingga menjadi punya Life Talk Asia ini sendiri gitu. Wah kalau perjalanan sih panjang ya. Kalau saya adalah orang yang selalu fokusnya tuh adalah vision. Saya dulu adalah orang yang dibully ya. Jadi saya sangat pendiam sekali karena saya dibully satu kelas
selama 3 tahun. Kelas kok. Selama 3 tahun. SMP. Selama 3 tahun. SMP. Jadi SMP 1 SMP. sampai SMP 3 waktu itu. Oke. Gitu. Karena saya orang yang pendiam dan saya orang yang sangat ideal. Jadi pokoknya kalau misalnya ada orang nyontek, saya bilang jangan nyontek, salah gitu kan. Oke. Ada orang yang lakuinnya nggak benar, saya bilang jangan lakuin nggak benar. Jadi saya jadinya rese banget gitu kan. Beda sendiri gitu. Beda ya. sendiri gitu kan. Beda sendiri. Nah udah vokal hal yang kayak gitu, akhirnya dibully dan akhirnya saya jadi orang yang nggak menjadi diri saya sendiri. Dan pada saat itu saya mikir, kalau gue gini-gini terus, gue mau jadi orang yang seperti apa gitu kan. Akhirnya di situ saya baru menemukan bahwa saya harus berubah gitu. Di situ saya mikir bahwa kayaknya gue nggak boleh deh hidup dari rasa takut, tapi harus punya visi jangka panjang, karena hidup cuma satu kali. Dan atas dasar pemikiran itu sih saya mulai belajar keluar dari zona nyaman dan akhirnya ya mencoba apa yang saya lakukan hari ini. Jadi kenapa saya bisa memulai waktu itu Life Talk Asia adalah karena saya mikir juga kan, hidup saya cuma satu kali, kalau saya cuma kerja cuma sekedar cari duit, buat apa? Kenapa saya nggak kerja yang ada banyak duitnya, tapi saya juga suka gitu kan, dan itu juga bisa memberikan impact yang besar juga ke orang lain. Jadi dari situ saya melihat kebutuhan sih, apa yang kira-kira terjadi. Nah pada saat itu, momen itu, kebutuhannya adalah banyak anak muda yang pertama nggak tahu mau jadi apa, yang kedua nggak punya karakter yang baik, dan yang ketiga nggak siap untuk sukses. Kenapa saya bilang gitu? Karena gini, pas saya kuliah sambil kerja. Jadi ada sebuah pengalaman yang menarik banget. Pas SMA itu, saya tuh selalu ngejar cewek kan. Oh, okay. Mau cari pacar gitu kan, kok nggak ada yang mau sama saya gitu kan. Waduh. Karena saya juga orangnya nggak enak lah ngomong cewek gitu, mau deketin cewek tuh rasanya nggak enak. Jadi tiba satu saat, akhirnya saya berhasil deketin satu orang cewek. Saya deketin satu orang cewek, dan akhirnya kita mulai deket, HTS-an, saya ke rumah dia gitu kan. Itu baru lulus SMA tuh. Terus tiba-tiba mamanya bilang gini kan, pas kita lagi ngobrol gitu kan sama dia, mamanya keluar kamar bilang gini, boleh nggak tante mau titip pecel lele katanya. Ya kan, ya sebagai saya pikir, ini kan saya dekat sama anaknya untuk mengambil hati orang tua kan. Ya udah saya pergi beli gitu kan. Saya pergi beliin pecel lele, pulang, saya bayarin semuanya. Nah pas kita udah selesai makan bareng, kita mau pulang dong, ya kan. Habis pulang, saya mau pulang, mamanya bilang gini, bentar tante belum bayar, dia bilang gitu. Saya bilang nggak usah tante, ngapain tante bayar, saya aja kan. Toh kan tante ini saya nggak apa-apa, saya ada juga, saya bilang gitu. Akhirnya tantenya bilang jangan, tante harus bayar kamu karena tante yang titip gitu. Nah saya juga nggak mau dong harga diri saya seorang pria udah bayar, iya dong, cowok kan. Pasti mau bayarin dong. Iya benar gitu kan. Akhirnya tolak-tolakan, enggak tante bilang enggak, harus terima, bilang enggak tante, jadi akhirnya tolak-tolakan gitu kan. Akhirnya mungkin tantenya lihat ini orang kok ngotot ya, kayaknya nggak mau denger gitu kan. Akhirnya dia bilang sesuatu yang sangat mengubah hidup saya waktu itu. Mengubahnya dia bilang gini, tante nggak mau makan dari hasil dari orang tua kamu. Dia ngomong gitu tuh. Itu ces banget deh. Oh itu bukan ces lagi. Saya pulang dengan merasa harga diri saya diinjak-injak. Padahal maksudnya bener gitu ya, maksudnya pride gitu ya. Bener gitu. Jadi pas dia ngomong gitu, saya diam, saya terima duitnya, saya pulang, saya bilang sama pacar saya itu belum jadi pacar ya, misalnya HTS, tapi udah deket lah ya, udah pegangan tangan gitu. Gitu. Saya bilang, aduh saya nggak berani ke rumah kamu lagi, saya bilang gitu ya. Terus tapi dia bilang gini, justru inilah momen kamu diuji, bagaimana kamu bisa bertanggung jawab untuk masa depan. Pas dia ngomong gitu, saya baru nggak, oh iya bener juga ya. Kok banyak ya anak-anak muda tuh nggak sadar gitu ya bahwa kita tuh harus hidup buat masa depan. Kita harus mempersiapkan masa depan, bukan cuma sekedar hidup di masa kini. Jadi momen itu benar-benar mengubahkan saya. Hari itu saya bilang saya harus sukses. Dan di masa kuliah saya kerja 5 usaha sekaligus sambil kuliah. Iya. Jadi saya jual properti. Jadi saya kuliah biasa kan atur jadwal tuh saya itu. Biasa kalau pulangnya jam 1 saya langsung ke kantor, muter-muter lihat listing rumah. Saya juga jual baju, waktu jual baju Quicksilver sama Billabong waktu itu. Saya juga jual pulsa, saya juga ngelesin gitar waktu itu ya. Sama satu lagi saya ngapain ya, saya lupa waktu itu. Adalah pokoknya saya ada melakukan sesuatu yang menghasilkan uang waktu itu. Jadi pada saat itu banyak teman-teman saya tuh nggak kerja, cuma sedang kuliah juga bolos-bolosan gitu ya, titip absen dan sebagainya. Saya mikir kalau generasi kita ke depan kayak gini, kita mau jadi apa ya gitu ya. Sedangkan saya tuh kerja giat tuh. Keras banget gitu. Makanya nggak heran pas kuliah itu saya tuh bisa menghasilkan satu bulan tuh pas momen itu ya hampir 10 juta saya hasilkan. Wow. Itu tahun 2005. Wow, 10 juta. Hampir 10 juta setiap bulan saya hasilkan. Sehingga pada saat itu teman-teman saya datang tuh minta traktiran lah gitu ya. Dan itu jadikan saya orang yang sombong. Jadi dari dulu dibully, nggak dilihat, menghasilkan segitu banyak, berarti kan kalau uang sekarang hampir 20 juta lah ya. Saya jadi orang yang sangat sombong waktu itu.
sombongnya buat saya waktu itu makan, saya ingat waktu itu makan makan apa ya, makan di restoran waktu itu ya, itu harga paling mahal itu 50.000, berarti sekarang udah 100 ribuan lah Lebih ya. Ya, jadi saya tuh nggak mau makan sesuatu tuh yang di bawah 50.000. Kalau ada handphone baru pasti saya langsung beli gitu. Jadi pokoknya ada barang gadget apa, kan saya suka elektronik ya, saya selalu beli karena ada duit kan waktu itu. Iya. Jadi apa yang saya pakai teman-teman beli, lu keren ya beli, ada barang baru dan sebagainya. Itu buat saya jadi sombong sih waktu itu. Sampai pada saatnya waktu itu semua itu habis. Yang terakhir itu saya main saham di US, Amerika Serikat waktu itu. Jadi saya masukin duit saya, banyak saya masukin duit saya, dalam jangka waktu 2 minggu saya bisa menghasilkan 100% lagi keuntungan. Tapi untuk 3 hari kemudian semua bersama modal-modalnya habis semua. Karena kesombongan, benar, Iya. karena sombong dan serakah. Jadi hari itu saya mikir, gila ya, gue kerja semua tabungan semua habis seperti itu. Dan saya bilang, saya nggak bisa sombong lagi hari itu kan. Dan momen itulah, itu momen selanjutnya yang mengubah hidup saya sih. Bahwa kayaknya saya tuh nggak boleh hidup buat diri saya sendiri. Saya hidup harus punya arti dan makna untuk orang lain. Jadi pas lulus itu, saya pikir, wah kalau saya cuma kerja cari duit, kayaknya, karena momen itu saya masih ada beberapa bisnis yang saya jalanin. Jadi akhirnya ya udah saya kerja di bidang training waktu itu, nggak di bidang hukum karena saya nggak gitu suka kan. Jadi waktu itu saya nanya sama mentor saya tuh dia seorang mentor manajemen di perusahaan-perusahaan. Saya bilang, Om saya mau dong kerja untuk bagian ngajar. Oh saya punya teman, dia bilang. Tapi kalau nanti kerja sama teman saya, biasa 3 bulan orang nggak kuat, dia bilang. Wah saya bilang, nggak apa-apa deh, saya mau belajar, saya bilang gitu. Akhirnya saya mulai apply. Waktu saya apply, bosnya ngomong gini, kamu di sini mau belajar? Iya, saya bilang. Ya sudah, kamu minta gaji berapa? Waktu itu UMR masih 2 juta kalau nggak salah. 2 juta. Saya bilang, udah Pak, UMR aja, saya bilang. Lalu dia bilang gini, kalau kamu mau belajar jangan minta UMR, dia bilang. Loh maksudnya Bapak, saya bayar kamu 800.000. Saya bilang, nih Bapak nih memeras tenaga saya atau apa nih, saya pikir waktu itu ya. Tapi saya okein karena saya punya bisnis. Jadi saya bilang, Pak kalau gitu oke, tapi boleh nggak saya 4:30 pulang karena saya jam 6 harus ngelesin orang, saya bilang gitu. Jadi oke lah, kita jalan. Waktu itu saya mau kerja karena saya mau jadi pembicara. Karena saya suka ngajar, saya mau bicara, ngajar orang. Selama 1 tahun saya nggak pernah ngajar. Kerjaan saya gulung kabel, setiap kali dia ngajar, matiin lampu kalau dia mau nyalakan video, dan ngangkut sound system. Itu kerjaan saya selama 1 tahun. Jadi 3 bulan pertama saya bilang, nih ini bos sih kurang ajar nih, saya bilang. Ini meras tenaga saya nih, gitu, mentang-mentang saya ini gitu kan. Tapi ternyata itu pembelajaran paling mahal dari hidup saya. Saya belajar bagaimana enduring pain. Bos ini bisa tiba-tiba bilang saya gini ya, ini lagi masuk kantor nih, udah jam 9, jam 10, kamu pulang sekarang, ambil baju kamu, sekarang kamu berangkat ke Bandung. Padahal saya punya jadwal ngajar, apa semua harus diganti semua. Jadi momen-momen itu benar-benar mengubahkan hidup saya sih. Maksudnya saya harus punya endurance yang tinggi. Tapi karena itu saya jadi rendah hati. Saya jadi belajar untuk mau ngerjain hal kecil gitu ya, dan menghargai orang-orang di sekitar saya. Yang tadinya saya semua pakai duit, akhirnya saya bisa belajar menghargai orang di sekitar saya dan mau tetap mengerjakan hal kecil seperti itu. Dan justru dari situlah saya menemukan visi gitu. Tadinya kan mau bermakna tapi nggak tahu visinya apa kan. Nah tapi setelah saya belajar rendah hati dan enduring pain dan menikmati ketidaknyamanan, di situ saya mendapatkan visi tentang Laughter Asia. Apa sih yang mendasari Koko untuk fokus ke generasi muda gitu, untuk sampai membuat yang Laughter Asia tadi, dan kenapa gitu kok untuk anak muda yang ditargetkan gitu? Oke. So kita melihat bahwa generasi ini kurang yang namanya pemimpin ya. Setiap generasi harusnya lahir banyak pemimpin. Tapi kita bisa lihat sekarang Indonesia bisa dibilang sumber daya alamnya begitu luar biasa. Tapi kita selalu kekurangan sumber daya manusia yang unggul. Itu yang membuat saya merasa kayaknya kita harus lakukan sesuatu deh buat generasi ini. Karena kalau kita nggak mulai fokus kepada every generation yang kita bangun, maka nggak akan ada namanya pemimpin-pemimpin yang baik, yang bagus, yang lahir, yang punya standar dunia. Dan karena itu disitulah saya mulai punya rasa haus untuk kenapa sih anak muda kita nggak bisa istilahnya sukses di usia muda gitu, yang punya karakter yang bagus, kompetensi, skill yang baik, dan juga yang peduli sama bangsa. Itu yang menjadi kenapa saya tuh mau menjalankan hal seperti ini. Dan pertanyaan kedua lagi nih, gimana kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin? Nah ternyata pemimpin itu lahir dari keluarga sebenarnya.
Memang pemimpin istilahnya nggak langsung sekali lahir tiba-tiba jadi pemimpin gitu kan. Tapi intinya keluarga memiliki peranan sangat besar untuk membentuk kepemimpinan dalam diri seorang anak. Karena anak adalah masa depan. Nah disitulah kenapa Light of Asia tuh fokusnya sekarang adalah family and leadership. Makanya kenapa kita banyak banget bantuin anak muda yang banyak mau bunuh diri gitu ya, yang udah nyakitin diri sendiri atau enggak yang gue nggak tahu nih hidupku mau dibawa kemana. Itu yang kita bisa bantu. Atau biasa anak juga bilang gini, aduh gue nggak bisa ngomong sama orang tua gue nih, orang tua kayaknya nggak mau dengerin gue. Nah biasa kita masuk di sana sebagai mentor. Jadi kita sangat punya impian kenapa mau jalan ini, karena kita rindu melihat bahwa bangsa ini banyak lahir pemimpin-pemimpin yang unggul dan punya kualitas standar dunia. Dimana orang-orang di dunia kalau lihat orang-orang Indonesia mereka bilang respect itu, pokoknya orang Indonesia yang beda nih. Itu yang sebenarnya latar belakangnya. Itu tuh kayak mimpinya Koko gitu ya buat generasi muda gitu ya. Yes. Kenapa Koko bisa menargetkan Indonesia? Cinta banget sama Indonesia kenapa? Iya. Jadi kenapa saya cinta sama Indonesia karena gini sih. Ya karena pertama saya nggak pernah bisa memilih di mana saya lahir. Iya. Berarti kalau Tuhan taruh saya di Indonesia, berarti ada sebuah mission yang harus saya lakukan di sini gitu. Ini nggak untuk semua orang gitu. Ada orang yang bilang bahwa gue lahir di Indonesia tapi gue boleh nggak dong tinggal di luar negeri, ya sah-sah aja gitu. Cuman buat saya ada mission yang saya rasa di dalam hati saya sih, itu yang lahir. Ada sebuah kata-kata bilang bagus gini, kita boleh lahir di Indonesia tapi belum tentu Indonesia lahir di hati kita. Dan buat saya Indonesia lahir di hati saya. Makanya kalau ngelihat anak muda di Indonesia yang hidupnya biasa-biasa, maksudnya nggak punya visi, nggak punya misi ke depan, itu membuat saya makin bergairah untuk ayo dong kita nih bisa lakukan sesuatu buat bangsa ini gitu. Karena Indonesia punya potensi yang sangat besar, bahkan kita diramalkan tahun 2030, 2040 kita akan menjadi Indonesia yang maju gitu. Kita PBB bahkan berkata bahwa Indonesia punya potensi sangat besar untuk menjadi negara yang besar dan yang maju. Itu yang sebenarnya sayang kalau kita nggak tangkap. Makanya ada bonus demografi kan 10 tahun ini sampai 2030. Kalau kita berhasil membangun generasi ini, maka generasi kita selanjutnya akan baik. Tapi kalau kita miss 10 tahun ini, maka Indonesia bukannya lahir para pemimpin, tapi lahir para orang-orang yang memang consumer, yang mengambil keuntungan dari bangsa ini. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Nah kalau menurut kau sendiri, gimana sih kok keadaan sekarang di Indonesia ini, keadaan generasi muda gimana? Maksudnya berdasarkan kau mungkin udah banyak karir coach juga untuk mereka, dan menurut keadaan mereka tuh gimana sih kok di Indonesia saat ini gitu? Oke. Kalau bicara anak muda di bangsa ini yang kita lihat ya, sebenarnya udah makin baik sih. Maksudnya banyak anak muda yang udah mulai eager to learn, mau belajar untuk sukses, mau dari masa muda tuh sudah punya motivasi yang tinggi untuk berhasil. Tapi yang kita lihat adalah essence daripada motivasinya. Banyak anak muda cuma mau sukses untuk menikmati kesuksesan itu buat diri sendiri. Tapi nggak banyak anak muda yang mau sukses untuk bisa memberi dampak dan memberi makna dalam hidup orang lain. Jadi kalau bicara tentang 4 level daripada kesuksesan, sebenarnya kesuksesan itu ada 4 hal. Yang pertama dimulai daripada survival. Jadi pertama itu orang itu istilahnya masih mikirin besok gue makan apa ya, gue kerjanya apa ya supaya gue bisa menghasilkan uang. Itu surviving. Ya. Yang kedua, kalau kita sudah naik level dari surviving, namanya kita mulai masuk ke level safe. Dimana kita udah cukup aman, arti kata ya makan cukup, kita udah mulai ada pekerjaan, kita ada kebutuhan kita bisa terbayarkan, ya. Tapi biasa orang banyak nggak mau cuma di level ini. Semua orang pasti ngajar namanya yang ketiga, level 3, yaitu namanya sukses. Dimana sukses ini intinya apa yang kita mau kita bisa beli, kita bisa punya, ya. Nah ini level sukses yang semua orang cari. Tapi masalahnya orang nggak pernah fokus untuk naik level lagi. Yang terakhir ada namanya significant. Dimana hidup kita bukan cuma sekedar sukses secara materi, tapi hidup kita juga bisa bermakna dan juga berarti buat hidup orang lain. Nah ini yang sebenarnya sukses level tertinggi yang membuat kita benar-benar punya arti dalam hidup ini. Dan banyak orang waktu kita ada dalam level signifikan, maka banyak orang bukan cuma terinspirasi, bukan cuma belajar, tapi juga meneladani bagaimana kita menghidupi kehidupan kita. Tapi banyak orang menjadi stres akibatnya, depression. Banyak anak muda merasa kata-kata bunuh diri itu udah banyak banget dikatakan. Aduh gue kayak mau bunuh diri aja deh, gue mau pergi aja deh, gue kayak mau lepasin aja semuanya. Kalau gagal gitu ya. Iya. Jadi karena kita begitu ingin sukses gitu kan, akibatnya kita nggak mempertimbangkan yang namanya proses story. Kita hanya fokus yang namanya success story, tapi nggak pernah berfokus kepada proses story. Jadi mau sukses tapi kita cuma siap sukses tapi nggak siap untuk gagal. Nah itu dia kenapa banyak anak-anak muda ya kita lebih banyak untuk
mengejar sesuatu tapi nggak berani untuk membangun sesuatu dalam kehidupan kita. That's why kenapa banyak orang yang mental health-nya sekarang isunya makin luas. Kayak gitu sih sebenarnya. Nah, kita juga pengen tahu nih kok, dalam membangun semuanya ini sampai sekarang udah jadi mungkin udah terkenal banget ya kok ya, udah lumayan itu, hambatan terbesar apa sih yang Koko alamin untuk sampai ke titik sekarang ini gitu? Hambatan terbesar ini. Oke. Hambatan terbesar sih adalah tidak kehilangan visi walaupun dalam situasi yang tidak terlihat baik gitu ya. Jadi ceritanya sebenarnya waktu saya memulai Live Talk Asia, banyak orang bilang gini, ini nggak mungkin jalan bisnisnya. Kenapa? Siapa mau bayar kamu mahal untuk mentoring anak? Pada zaman itu 8 juta tuh adalah harga yang cukup tinggi. Itu waktu itu 4 bulan mentoringnya. Dan nggak ada yang mau ngambil. Harga mentoringnya? Harga mentoring 8 juta. Tahun? Itu tahun 2011. 2012. Jadi saya mulai kejarin salah satu gitu ya, karena saya kerja sendiri waktu itu 2011 saya mulai mengembangkan semua sistem, 2012 saya mulai jualan. Nggak banyak yang mau ambil. Banyak yang mau ngambil adalah orang-orang yang udah stres, udah mau bunuh diri gitu ya, mau ngambil. Sebenarnya pasarnya kok jadinya beda gitu kan. Tapi untungnya waktu kita mau ambil, kita mau willingly bantu, benar mereka berubah gitu. Mereka menjadinya jadi orang yang baru gitu. Akhirnya gitu ya, tetap aja 2012, 2013, 2014 masa paling sulit buat saya. Saya nikah 2012. Selama 3 tahun pada saat istri saya hamil, saya nggak bisa kasih istri saya makan enak. Latar belakang keluarga saya keluarga yang baik, tapi saya nggak akan pernah buka mulut saya untuk minta duit sama orang tua saya. Jadi waktu itu istri saya bahkan bilang, aduh saya mau ngidem nih makan di restoran ini gitu, kita nggak ada duit. Makan Indomie jadi di rumah. Jadi bayangkan gitu ya, harga sebuah visi perlu dibayar begitu mahal. Dan waktu itu kalau kita ke supermarket ya, biasanya kita mau ini nggak bisa gitu loh. Bebas beli. Nggak bisa bebas, karena kita beli tuh udah kayak budgetnya udah sangat pas gitu. Jadi hari itu saya mikir, kalau saya kerja di perusahaan lain, saya pasti bisa dibayar mahal. Saya tahu kualitas saya. Tapi saya dapat ini visi dari Tuhan. Saya nggak mau tinggalkan. Jadi waktu itu istri saya juga udah nangis, dia bilang, aduh gimana nih keadaan kita ya. Waktu itu duit sangat pas-pasan sekali gitu ya, gimana kita mau hidup, gimana masa depan kita, ini anak lagi hamil, mau keluar tuh gimana gitu ya. Wah stres, saya juga stres. Jadi mempertahankan visi di dalam kondisi sangat sulit, itu sangat berat sekali. Tapi hari itu saya bilang gini, kalau saya bisa jalankan ini, kalau Tuhan bisa percayakan ini sama saya akan jalankan apapun resikonya. Dan waktu itu saya tetap berjuang, saya tetap jalan pelan-pelan walaupun agak susah ya. 3 tahun masa neraka. Saya di motor, seringkali di motor cuma nangis. Saya bilang, Tuhan, kok hidup saya berat sekali. Saya nggak usah jalani visi lah, saya bilang gitu. Kenapa saya nggak cari duit aja? Yang penting buat keluarga saya baik. Saya nangis dalam hati saya bilang, kenapa bisa gini hidup saya? Apalagi waktu itu, tahun 2013, anak saya harus operasi. Jadi dia udah lahir, ternyata ada terjadi sebuah hal lain yang perlu dioperasi. Ya, dan saya nggak punya uang waktu itu. Dan harus bayar uangnya, saya nggak punya uang waktu itu. Dan saya bilang, Tuhan kok lu tega amat ya, saya harus bayar anak saya operasi, udah nggak ada duit, bisnis saya begini lagi. Tapi luar biasa adalah selama saya menjalankan visi ini, yang luar biasa gini, saya sering merasa kekurangan, tapi tidak pernah kekurangan. Itu yang luar biasa. Selama 3 tahun saya setia, begitu 3 tahun, bisnis kita meroket 400%. Wow, 400%. 400%. Saya bisa hire karyawan lebih banyak, kita bisa punya kantor, dan saya nggak pernah menduga ya orang berani bayar saya sampai ratusan juta untuk coaching sama saya. Nggak pernah saya kepikiran. Dulu orang bayar 8 juta setengah mati rasanya. Susah lagi mahal. Iya, ya kan? Kalau saya state harga, orang tuh nggak banyak minta untuk nego karena kita tahu kualitas. Dan karena waktu saya belajar untuk setia dalam apa yang tidak saya lihat, tapi saya percaya, itu jadi sebuah hasil. Hasilnya luar biasa gitu, luar biasa banget. Arti kata bahwa apa yang dulunya saya nggak pernah punya, saya nggak pernah minta, itu terjadi dalam kehidupan saya, gitu kan? Contohnya, saya nggak pernah minta gitu. 1 tahun saya bisa keliling dunia, istilahnya bisa keliling 8-10 negara 1 tahun. Itu saya nggak pernah minta gitu loh. Tapi ada aja gitu, saya bisa punya orang yang ngundang saya ke luar negeri untuk saya bisa bawa ini. Ada yang
istilahnya ada project di luar negeri saya bisa ikut gitu. Jadi kayak something yang kayak even sih nggak usah ngeluarin duit buat itu gitu loh. Itu yang kayak wow, ternyata waktu saya mulai setia dalam apa yang saya yakini, itu ada hasil yang luar biasa yang mengikuti. Nah, tadi kan Ko Albert udah cerita nih hambatan apa yang Ko Albert rasakan. Nah, saya mau nanya nih, pencapaian terbesar apa sih yang udah Ko Albert capai gitu sampai titik ini? Oke. Kalau bicara pencapaian sih adalah waktu orang percaya sama kita sih. Kenapa saya bilang percaya? Karena gini, bisnis industri kita adalah based on trust dan sensitivity. Keluarga nggak mungkin buka bongkar-bongkar sama orang kalau dia nggak percaya sama kita. Jadi dalam bisnis kita, waktu seorang orang tua mau bongkar kelemahannya, bongkar kejelekan keluarganya sama kita, itu udah something yang menjadi pencapaian tertinggi buat kita. Ya karena aib nggak akan dibuka gitu kan. Tapi waktu orang mau buka aibnya sama kita, berarti kan udah ada level trust yang sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu orang mau mensupport visinya kita, visionnya kita, orang mau support. Jadi saya pernah dengar gini, kita tuh paling takut ketemu dengan 3 orang. Orang yang lebih kaya daripada kita, orang yang lebih tua dibanding kita, dan orang yang lebih pintar dibanding kita. Kita takut sama orang begini. Tapi pada saat kita sudah bisa membuat ketiga orang ini support dengan apa yang kita lakukan, berarti trust level yang diberikan sama kita sangat luar biasa. Jadi menurut saya, that's why kenapa orang-orang yang support sama kita adalah orang-orang dalam tiga level ini. Dan kita nggak akan bisa dapat posisi kita sampai hari kalau tidak ada support dengan orang-orang seperti ini. Jadi kalau bilang pencapaian kita, menurut saya bukan materi, bukan bicara pencapaian apa yang sudah kita lakukan, tapi adalah waktu orang mau memberikan support sama kita, loyal dengan apa yang kita lakukan, dan mensupport, share visi kita kepada orang lain. Ini adalah sebuah pencapaian menurut saya paling tinggi. Oke, thank you banget nih Ko Albert udah sharing ke kita, mungkin dari proses awalnya sangat menginspirasi banget ya. Sangat menginspirasi Sobat SAJ banget nih untuk tadi. Ko juga ada enduring pain nih Ko ya, maksudnya bekerja selama setahun tuh gitu-gitu aja gitu ya Ko ya. Yeah. Nah, sekarang mungkin kita akan masuk ke sesi talk show-nya nih Ko. Maksudnya bagaimana secara kita membahas isu-isu yang ada di generasi milenial sekarang nih Ko. Oke, mungkin zaman sekarang nih generasi milenial ini suka dengan yang praktis dan instan Ko. Yes. Nggak mau mereka menikmati prosesnya gitu. Nah, kalau menurut Ko Albert sendiri gimana nih Ko untuk menanggapi hal seperti itu Ko? Oke. Wajar sih ya, karena saat ini semua entertainment media menunjukkan hal tersebut gitu. Itu yang membuat kita jadi punya secara alam bawah sadar, itu yang kita kejar. Tapi yang paling penting adalah gini sih, bahwa kalau kita nggak pernah sampai kepada level di mana kita sebagai manusia gitu, kita nggak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati. Ada orang yang bilang gini, apakah uang itu bisa membeli kebahagiaan nggak? Bisa jawabannya, tapi dalam jangka waktu yang singkat. Jangka waktu yang harus disuntik lagi supaya kebahagiaannya lanjut lagi. Tapi yang paling menarik adalah kita memiliki kebahagiaan yang terus hadir dalam kehidupan kita tanpa harus kita pakai materi, yaitu menemukan diri kita yang sesungguhnya. Nah ini yang sebenarnya nggak banyak di-share sama anak-anak muda. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah gini, apa sih menariknya kalau kita cuma bicara tentang sukses, tapi nggak pernah bicara tentang proses story. Cerita yang menarik itu adalah cerita yang bicara tentang sebuah kisah perjuangan. Sebuah kisah di mana kita mempertahankan sesuatu. Kita melakukan sesuatu sampai kita menuju sebuah kemenangan. Segala kesulitan kita hadapin sampai menang. Itu semua kisah yang paling menarik. Tapi kalau cuma kisah sukses, menurut saya itu menarik, tapi membuat kita tidak sampai masuk dalam level kita sebagai manusia yang dimana kita bergerak. Itu kalau anggapan saya. Jadi kalau menurut saya memang wajar apa yang dilihat oleh dunia ini sekarang adalah begitu, tapi menurut saya kalau kita hanya fokus kepada sukses yang dilihat secara hasil tanpa result, maka apa yang kita lakukan tidak bisa diceritakan. Nah, kenapa saya ngomong gini? Karena mungkin saya mau mengambil sebuah kisah daripada pendiri Astra, itu Pak William. Pak William itu bukan cuma sukses ya, tapi dia sebagai manusia sangat luar biasa sekali. Dia punya value yang sangat luar biasa, sampai semua orang yang kerja di Astra tuh istilahnya ngelihat pemimpin seperti ini, mereka angkat topi dan mereka mau loyal. Jadi menurut saya kadang-kadang kesuksesan itu memang bisa membuat orang terpana, tapi waktu kita sebagai manusia bisa mengenal diri kita sendiri, kita bisa melalui setiap proses. Itu yang membuat orang bukan cuma terpana, tapi membuat orang bergerak dan mau tergerak untuk support apa yang kita lakukan.
itu sih level sukses yang menurut saya yang paling penting. Berarti memang paling penting itu sih di prosesnya itu ya, karena orang bisa mengenal kita itu bukan dari kesuksesannya juga gitu, bukan salah satunya kesuksesan, tapi tentang dari proses yang kita alami itu ya Pak, sehingga orang lain bisa melihat kita, wah ini prosesnya udah melalui yang hebat banget gitu ya Pak. Betul. Oke. Nah yang kedua kok saya mau nanya nih, ini saya membandingin sama yang keadaan kita zaman dulu lah. Kalau zaman dulu tuh anak-anak muda itu lebih kayak mendem kalau sama orang tua, kayak lebih nggak bisa apa ya, ngungkapin lah apa yang dirasain, apa yang dipikirin. Tapi kalau yang sekarang, anak sekarang kalau saya lihat tuh kayak lebih berani gitu. Ya kalau dalam istilahnya lebih berani melawan orang tuanya gitu. Nah tanggapan Koko tuh gimana sih? Oke. Mungkin karena anak-anak muda zaman sekarang lebih kritis ya. Kalau dulu kan istilahnya informasinya ada orang tua. Tapi kalau sekarang kan informasi dari mana aja, apalagi dari Google gitu kan. Sehingga kadang-kadang apa yang orang tua sampaikan nggak relevan, nggak nyambung sama kita gitu kan. Jadi sebenarnya bukan kurang ajar, cuman kita kritis bahwa orang tua memang nggak selalu benar. Tapi bukan artinya kita harus melawan otoritas dan membuat mereka merasa lemah begitu. Ya kita tahu loh, orang tua kadang-kadang mau-maunya suka-sukanya gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa kita memperlakukan mereka dengan cara yang nggak sopan atau tidak hormat. Karena bisa dibilang gini, apa yang sudah mereka tabur dalam diri kita jauh lebih besar daripada apa yang kita pernah berikan buat mereka. So, atas dasar pemikiran itu, karena kerja keras dan perjuangan yang mereka sudah berikan sama kita, menurut saya nggak adil kalau kita memperlakukan orang tua dengan cara itu sih. Gitu. Tapi kalau saya bilang ya wajar kalau kita bicara kritis, tapi tidak wajar kalau kita bicara arti tidak sopan. Kalau ngomong soal hubungan nih kok, kalau zaman sekarang kan anak-anak mudanya tuh punya orang tua yang sudah ikut seminar, udah tau lah, udah baca buku, udah sharing sama orang tua lain gitu kan. Beda sama yang ya istilahnya papa mama saya lah nggak pernah tuh ikut seminar, baca buku. Nah menurut Koko itu apakah lebih baik seperti ini atau gimana? Oke. Jadi kalau bicara orang tua ya harus upgrade ya. Teknologinya upgrade tiap tahun, ada produk baru, teknologi lahir. Dan kalau orang tua kita nggak upgrade ya pastilah kita akan ketinggalan momen dan cara bagaimana bisa membangun anak-anak kita. Karena yang saya pelajari gini, anak-anak hanya akan sebaik daripada orang tuanya. Waktu mereka ada di dalam orang tuanya ya, maksudnya di bawah usia 18 tahun, 20 tahun. Dan kalau orang tua miss momen itu untuk membangun dan membimbing anaknya untuk masa depan, orang tua akan kehilangan momen yang paling penting untuk mengisi sesuatu hal yang baik. Kayak gitu sih. Jadi sangat penting di zaman ini, kewajiban bahwa orang tua perlu upgrade. Jadi kondisi sekarang lebih baik lah ya dibanding yang dulu gitu. Lebih baik arti kata bahwa ada banyak source yang mudah mereka dapatkan. Tinggal dipraktekin aja gitu. Betul. Tapi apakah banyak orang tua realize nggak bahwa mereka harus belajar? Banyak juga yang enggak. Gitu. Sampai mereka ketemu masalah, baru mereka minta tolong. Itu banyak. Mereka manusia gitu sih. Benar, benar. Nah itu dia. Makanya sebagai orang tua, kalau sayang sama anak, kalau tahu bahwa anak adalah masa depan, orang tua pasti mau belajar. Tapi kalau orang tua merasa ya ada anak jalani yang penting hidup aja, ya gitu, anaknya akan jadi orang yang seperti biasa-biasa aja. Gitu. Oke. Nah, bagaimana kok tentang kita ngomong orang tua zaman milenial sekarang ya, Pak? Banyak orang tua zaman milenial sekarang kan memang banyak faktor, mungkin entah dari finance, entah dari segi kekuatan segala macam ya. Mereka maunya memilih di karir kok. Terutama di kaum moms ya, Pak ya. Nah, dan anak-anak juga sekarang biasanya didieminnya tuh kalau ribut gitu dengan gadget kok. Karena itu memang udah kayak, nih lihat gadget aja nih, udah langsung diem. Nah, menurut kau gimana, itu salah atau memang harus gimana kok yang benar? Oke. Jadi ini juga saya alamin sih, maksudnya gini, kadang-kadang memang gadget adalah, bukan kadang-kadang, bahkan seringkali gadget adalah cara yang paling mudah untuk diemin anak. Tapi menurut saya itu bukan cara yang paling ampuh kalau kita mau anak kita jadi orang yang kita expect jadi orang yang sukses ya. Karena kalau misalnya anak cuma dikasih gadget aja, gadget itu kan fokusnya cuma dia sama gadget, tidak ada interaction. Akibatnya anak yang lebih banyak gadget, interaksinya sama sosial agak kurang, yang mengakibatkan dia akan lebih susah untuk punya empati yang tinggi kepada orang lain. Makanya banyak anak-anak yang udah jatuh di gadget, di games, empatinya sulit. Makanya pada seorang mengalami kesulitan, apalagi orang tuanya gitu ya, dia akan cuek aja gitu. Makanya kita ada di generasi yang sebenarnya rentan karena empati agak kurang gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Jadi kalau kayak gitu saya nggak setuju bahwa orang tua selalu pakai itu sebagai senjata.
Tapi akan sangat bagus kalau orang tua bisa membawa interaksi yang lebih baik sama anak. Dia harus dimanfaatkan kali ya, misalnya dengan kecanggihan teknologi yang ada, kemajuan yang ada, orang tua harus jago gitu memakai itu untuk berhubungan sama anaknya gitu ya, berinteraksi sama anaknya. Soalnya pengalaman nih saya ngeliat nih kalau di restoran itu mamanya kayak nyuapin anaknya sambil nonton gadget gitu baru bisa makan gitu kan. Cuman itu interaksi hubungan orang tua dan anaknya jadi kayak kurang nggak sih Pop? Jadi hubungannya jadi jauh gitu menurut saya sih. Pasti jadi kurang. Kalau untuk certain point ya, kadang-kadang itu bisa efektif. Tapi kalau itu dijadikan sebuah standar, ya akan jadi kesulitan, gitu. Jadi teknologi adalah hal yang bagus kalau kita bisa pakai dengan cara yang baik, ya. Tapi kalau caranya salah, ya kalau kayak tadi contohnya kasih anak makan, anak saya juga gitu masalahnya. Jadi saya dulu gitu, benar. Stres kan, anak nggak mau makan, nih kurus badannya kan, kasih nonton. Akhirnya apa? Anak saya konsentrasinya jadinya susah konsentrasi sekarang. Jadi gini, anak zaman sekarang rentan konsentrasi sangat pendek sekali. Anak sekarang, apalagi dikasih kayak gitu, mereka akan kesulitan untuk konsentrasi. Gue jadi multitasking ya, gue jadi sambil makan sambil nonton gitu. Kalau dari gini, kalau baby ya, kalau kita ngomong konteksnya baby ya, mereka jadinya bukan multitasking sih, karena mereka akan lebih cenderung fokus kepada hal yang cepat gerakannya. Ya kan video animasi kan semua cepat gerakannya. Jadi mereka fokus sama satu hal yang gerakannya sangat cepat. Untuk yang gerakannya lebih pelan, lama, mereka akan susah untuk konsentrasi. Gitu. Kalau bicara multitasking, ya anak zaman sekarang lebih multitasking. Kenapa? Karena teknologinya udah banyak. Contohnya handphone kita bisa lakukan berapa banyak hal. Informasi masuk ke dalam kuping kita sudah banyak sekali. Jadi emang generasi sudah melahirkan anaknya multitasking. Tapi apakah multitasking itu adalah sebuah hal yang baik? Yes, pada certain time waktu kita mulai bekerja. Tapi nggak baik dalam hubungan. Kita ngobrol nih, saya lagi bisa main handphone sambil ngobrol sama kamu. Itu kan jadi nggak something yang deep. Iya. Jadi koneksi kita hanya di kulit, surface. Kita nggak pernah ngomong sampai ke dalam hati. Makanya banyak anak zaman sekarang, keluarga zaman sekarang itu nggak pernah nyentuh dalam hati, cuma nyentuh dalam level kulit. Saya ada, kamu ada, ya udah, ya kan? Nah, itu jadi masalah zaman sekarang. Nah, kalau untuk kaum moms nih Pak ya, saya bicara untuk kaum moms, kan memang banyak orang tua itu marah itu bukan berarti marah itu kita tidak sayang dengan anak kita gitu. Marah itu berarti kita mendidik. Nah, tapi banyak anak zaman sekarang itu tidak mau dimarahi kok. Sekali mereka dimarahin, mereka menganggapnya itu, wah, saya nggak dianggap nih, kayak, ih kok apa sih marah gitu. Nah, menurut kok gimana tuh? Mungkin marah yang benar harus bagaimana gitu atau gimana? Oke. Marah yang pertama jangan pakai emosi, jangan pakai urat. Arti kata marah bukan karena kita merasa disakiti, marah bukan kita merasa bahwa kita nggak dihormati. Itu harus clear itu dulu, karena seringkali orang tua marah karena merasa gue nggak dihargain, gue nggak dihormatin, marah kan, marahnya ego jadinya. Tapi kalau marah yang benar adalah, oh ini anak memang lagi butuhnya lagi begini. Kamu salah, tapi mama sayang sama kamu. Mama sayang sama kamu, yang mama nggak sayang adalah tindakan kamu. Ya, atau misalnya anak bohong. Ya, kalau kita marah kita bilang, kamu ini anak pembohong gitu ya, suka bohong gitu. Berarti kita menyerang identitasnya. Yang paling benar marah adalah mama percaya kamu adalah anak yang jujur. Dan mama percaya kamu bisa loh berkata dengan jujur karena mama sayang sama kamu. Ya. Jadi bukan menyerang, memberikan label yang salah, bukan merasa marah karena ego, karena merasa kok anak gue nggak sesuai pikiran gue ya, bukan itu. Tapi marah karena kita mau memberikan sebuah pengajaran. Jadi itu sebuah level yang sangat berbeda sekali. Oke kok. Jadi sekarang ada kasus gini kok. Ya. Banyak orang tua sekarang itu karena mungkin mereka sudah melihat kesuksesan bagi mereka sendiri, kesuksesan harus seperti ini gitu. Kamu harus gini-gini. Nah, banyak orang tua sekarang itu menjadikan anaknya itu harus sesuai dengan apa yang mereka mau. Misalnya kamu harus jadi pengacara, kamu harus jadi pemain bola gitu. Nah, tapi kebanyakan anak juga tidak sesuai dengan orang yang tua mau gitu. Menurut kalau Albert ini gimana tanggapannya? Ya menurut saya sih, ya betul sih. Maksudnya gini, orang tua kan pasti maunya yang terbaik buat anak ya. Tapi masalahnya orang tua belum tentu tahu apa yang terbaik buat anaknya, buat diri anaknya sendiri gitu. Jadi kalau bicara soal kacamata anak dulu ya kita harus ngerti bahwa orang tua ini bukannya mau maksa kita gitu ya, tapi mereka tahu doang itu yang baik buat mereka. Jadi mereka nggak bisa istilahnya, kita nggak bisa ngajar bahwa mama nggak sayang, papa nggak sayang, nggak bisa juga. Tapi kalau kita bisa kasih informasi yang baik,
informasi yang signifikan dan terperinci buat mereka sadar, mereka akan berubah kok. Jadi saya banyak pengalaman gitu ya, pada saat ini nggak bisa jalan nih, kita kasih keluarin surveinya, kita keluarin trennya, kita keluarin marketnya gitu, mereka jadi oh ternyata bisa juga. Jadi orang tua sebenarnya keterbatasan informasi membuat mereka cuma memandang dengan kacamata mereka gitu. Nah tapi sebagai orang tua ya pasti saja kita perlu update dan upgrade diri, itu yang tadi saya bilang di situ sih sebenarnya. Oke. Nah mungkin lanjut lagi, ada lagi nih kok untuk yang keluarga broken home ya kok ya. Mungkin banyak orang menjudge itu keluarga broken home itu anaknya pasti nggak benar kok. Entah itu anaknya banyak main-main lah, banyak pergaulan nggak bener. Nah kalau menurut kau sendiri sebagai anak itu atau sebagai orang tua kita harus menyikapinya seperti apa kok? Oke. Kalau bicara anak broken home sebagai orang tua dulu ya tentu saja sebenarnya orang tua kalau anak broken home ya pasti udah jadi masalah orang tua sendiri sebenarnya kan, orang tua yang memulai sebenarnya. Tapi sebenarnya banyak kok anak-anak broken home itu bisa menemukan sebuah jalan dan menemukan keberhargaan diri. Tapi it's a long process. Jadi kalau orang tua yang memang bercerai atau misalnya anaknya broken home, ya orang tua ya benar-benar harus cari jalan keluar, harus cari support, bantuan dari pihak ketiga. Itu perlu. Nah tapi buat teman-teman yang pernah broken home, banyak juga orang-orang broken home yang sukses. Arti kata mereka jadinya bisa mengenal diri sendiri, sukses secara keuangan, secara emotion, secara keluarga gitu ya. Semua ada tentang pilihan sebenarnya. Jadi jangan melihat masa lalu kita saja, karena masa lalu adalah tempat kita bisa belajar sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah pilihan kita hari ini, itu yang sangat penting sekali. Bill Gates pernah bilang gini bahwa kalau kamu lahir miskin itu bukan salah kamu. Tapi kalau kamu mati miskin itu baru salah kamu. Jadi kalau misalnya kita lahir di keluarga broken home, yang which is bukan salah kita, ya memang bukan salah kita. Tapi kalau kita memilih untuk hidup dalam kondisi broken home, ya itu udah jadi totally salah kita. Gitu. Masih banyak ya. Pertanyaannya masih banyak. Karena Siap. ini kan isu yang lagi hangat banget milenial sekarang gitu. Nah kalau menurut kau sendiri gimana itu peran orang tua itu sebagai kesuksesan anak gitu kok? Memang kadang gini, secara ekonomi ya, saya bilang dari secara ekonomi kok banyak anak-anak yang mau all out lebih lagi, mereka mau kayak tadi kok bilang seperti aku banyak les gitu, tapi mereka tidak mampu gitu kok. Dan mereka merasa kayak ini orang gue kayak dilahirkan di keluarga yang salah gitu, kayak mereka merasa kayak sakit hati sama orang tua karena orang tuanya tidak bisa memenuhi apa yang anak inginkan. Itu menyikapinya gimana sih kok? Oke. Kalau kita sebagai anak sih gini ya, bukan artinya orang tua kita nggak kerja keras atau nggak memberi yang terbaik sehingga mereka nggak bisa membiayai kita sesuai ekspektasi kita. Tapi saya percaya gini, sebenarnya kalau kita mau berkaca kepada banyak kisah di masa lalu, banyak orang-orang yang dari keluarga yang nggak mampu, tapi karena proses itu yang membuat mereka dewasa, akhirnya mereka sukses. Jadi sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan orang tua kita gitu ya. Tapi yang harus kita tanya sama diri kita sendiri gini, gue belajar apa dari situasi ini? Dari situasi ini, kedewasaan apa yang bisa gue ambil sebagai modal bagi gue untuk di masa depan? Itu yang paling penting. Jadi nggak ada gunanya untuk menangisi kondisi atau menyalahkan situasi. Tapi untuk pada saat kita bisa melihat kondisi kita ya memang nggak menentu, keluarga kita memang nggak bisa provide. Tapi bersyukur aja bahwa waktu kita bersyukur, kita belajar dari situasi ini, kita belajar menikmati yang tidak nikmat, maka nikmat akan menjadi hal yang mudah dinikmati gitu kan. Jadi kita nggak perlu ya pastilah ya, kita sebagai pas dulu ya, kalau misalnya saya bayar teman-teman saya bilang lu enak ya, keluarga lu gini mampu dan sebagainya. Saya ngerti sih maksudnya apa yang teman-teman memang alami. Tapi satu sisi gini, banyak juga teman-teman yang mampu secara keuangan gitu ya, karena udah kebiasaan nikmat gitu ya, akhirnya nggak punya mental sekuat orang-orang yang berjuang selama ini untuk dalam kondisinya. Justru waktu kita dalam kondisi yang nggak nikmat, kita makin diproses, kita makin maksa mikir, kita makin termotivasi, kita makin dewasa sebenarnya. So itu adalah life process yang sebenarnya sangat bagus sih. Jadi jangan melihat apapun yang ada sebagai sesuatu yang nggak enak, tapi belajar nikmatin dan belajar sesuatu dari hal tersebut. Koko pernah nanganin anak yang depresi nggak sih? Pernah. Itu gimana tuh mereka? Oke. Kalau anak depresi banyak ya, maksudnya gini, dari depresi yang ringan sampai yang berat. Jadi yang ringan tuh ya kayak misalnya kayak mereka istilahnya susah tidur gitu ya. Kadang-kadang mereka udah mulai self harm dikit-dikit ya.
Tapi ada juga sampai parah yang sampai silat tangannya gitu ya. Ada juga yang mau lompat dari gedung, itu banyak kita temukan. Tapi kalau bicara depression adalah kondisi di mana orang nggak menerima keadaannya. Jadi orang nggak menerima keadaannya dan dia kecewa dengan banyak hal, khususnya buat dirinya sendiri. Nah, jadi buat saran teman-teman yang memang stres, karena gini, stres itu levelnya mungkin nggak terasa tapi levelnya terus meningkat. Dari kita mungkin terganggu dengan suatu hal, kita mulai stres, dari stres naik frustasi, nah dari frustasi naik ke depresi. Nah itu ada levelnya. Jadi setiap kalau kita udah ngerasa bahwa kayaknya gue nggak jadi diri gue sendiri, kok gue kayaknya mulai gue mulai kehilangan diri gue sendiri, gitu ya. Kita harus mulai cari bantuan, kita harus minta cari support untuk orang yang bisa kita counseling ya, ngobrol paling nggak minimal, sehingga kita bisa punya tempat untuk ekspresi diri. Karena orang depresi nggak punya tempat expression, itu yang pertama. Yang kedua, mereka nggak punya teman-teman yang bisa support mereka, dan mereka kata kayak mereka lagi butuh, nggak ada yang ada di situ dengan mereka. Jadi biasa orang depresi karena kayak seperti itu, nggak ada orang yang bisa diajak ngobrol, nggak ada orang yang bisa ngerti kondisi mereka. Nah itu buat teman-teman yang depresi. Tapi jangan khawatir bahwa yang namanya hidup itu pasti selalu ada jalan, dan kita percaya bahwa kalau kita dalam kondisi nggak nyaman, selama kita mau membuka mata kita, membuka perspektif yang lebih luas, pasti ada jalan keluar. Karena gini, contohnya gini ya, kalau kita memandang suatu hal terlalu dekat, kita tidak akan bisa memandang sesuatu yang di belakang itu. Contohnya kita lihat sesuatu ya, masalah sedekat ini ya, kita akan lihat masalah doang. Tapi kalau kita bisa lihat dari jauh, helikopter view, kita akan melihat perspektif yang lebih luas. Jadi kata-kata yang bagus mungkin begini, waktu kita terlalu banyak waktu untuk melihat suatu hal yang tidak nyaman, tidak enak buat kita akan kehilangan waktu untuk melihat segala sesuatu yang indah di balik segala sesuatunya. Itu sih pikiran. Oh, ini saya harus ngomong. Wow. Bagus banget, ini harus dijadiin quotes nih. Oke. Ada lagi? Udah, mungkin segitu aja, nanti kebanyakan. Oke. Ini untuk penutup lah ya, Ko ya. Boleh dong dibagiin tips-tips gitu ke sobat-sobat S aja gitu, gimana cara mereka tuh bisa berdampak gitu buat orang lain, bisa menginspirasi orang lain juga gitu. Oke. Jadi buat teman-teman SAJ, ingat bahwa hidup kita itu nggak boleh sia-sia. Kalau kita boleh punya kesempatan hidup yang satu kali ini, pakailah satu kali ini dengan luar biasa dan maksimal. Karena banyak orang cuma sekedar hidup tapi tidak benar-benar hidup. Dan pastikan bahwa hidupnya adalah proses, kita perlu jalani. Dan waktu kita boleh menjalani banyak proses, maka proses itu akan menjadi sebuah kisah yang bisa menguatkan orang lain, memberikan orang motivasi dan menginspirasi orang lain. So, apapun keadaan kita, jangan khawatir, karena setiap masalah yang paling sulit pun selalu ada jalannya. Yang penting kita perlu punya kesabaran, punya rasa syukur, dan bisa melihat segala sesuatu dari jarak jauh, supaya kita bisa benar-benar melihat peluang di tengah-tengah kesempitan, bukan melihat kesempitan di tengah-tengah peluang. Oke, thank you banget, Ko Albert. Thank you, Ko, buat waktunya. Sama-sama. Jadi sudah sangat terinspirasi banget nih buat sobat-sobat saja gitu ya, Ko. Dan kita sebelum penutupan terakhir nih, Ko, biasanya kita selalu ada slogan itu, ngomong bareng-bareng selalu ada jalan, Ko. Oke. Yuk, apa saya ya? Saatnya kita mengatakan selalu ada jalan. Thank you guys and see you on our next video. Bye-bye. Halo Sobat SAJ, semua kita pasti mau sukses. Tapi seringkali kalau kita menemukan kegagalan, kita nggak mau ada di dalam kondisi kegagalan. Tidak ada orang yang mau ada dalam kegagalan. Tapi hari ini saya mau kasih tahu bahwa seringkali kegagalan membuat kita lebih banyak belajar. Kegagalan membuat kita lebih belajar untuk bertahan dalam kondisi sulit. Endurance adalah sebuah bahan dasar untuk menjadi seorang pemimpin dan menjadi orang sukses. Karena kita nggak pernah tahu dunia ini akan berjalan seperti apa. Kadang-kadang bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Tapi justru seringkali lebih banyak tidak seperti apa yang kita inginkan. Karena itu memiliki endurance adalah sebuah hal yang penting, menjadi bahan dasar seorang pemimpin yang sukses. Dan hari ini saya mau share bahwa kalau kita mau sukses, jangan cuma fokus untuk membangun yang namanya sukses untuk menikmatinya sendirian. Tapi sukses yang sebenarnya adalah bisa memberi diri kita, memberi cerita kita, memberi perjuangan kita untuk menjadi sebuah teladan dan tolak ukur bagi orang-orang yang melihat kita. Karena itu jangan cuma fokus membangun yang namanya success story, tapi juga proses story adalah sebuah hal yang tidak kalah pentingnya. Siap sukses adalah satu hal, tapi siap juga untuk gagal adalah sebuah hal lain. Karena itu, ayo sama-sama kita berjuang, sama-sama kita belajar menikmati segala sesuatu yang tidak menyenangkan, melihat segala sesuatu bukan cuma melihat kesempatan saja, tapi juga bisa melihat di tengah-tengah kesempitan ada kesempatan. Dan hari ini, saya berharap setiap teman-teman yang mendengarkan akan menjadi seorang pemimpin yang bisa menguasai diri kita, agar apapun keadaan yang kita alami hari ini, kita bisa menjadi pemimpin yang membawa dampak dan bisa keluar dari setiap keadaan yang tidak menyenangkan dan bisa memakai keadaan ini menjadi sebuah kemenangan dan cerita perjuangan.
Thanks for watching.